Alhamdulillah, sugeng rahayu para murid, para santri dimanapun berada. Alhamdulillah video yang pertama mendapat kemudahan, tidak banyak hal faktor yang mengganggu. Pada video kali ini guru melanjutkan video yang menerangkan 4 pilar. Pada video ini diberi judul Kitab Tripitaloka 4 Pilar Muhammad. Ya. Karena dari video guru yang lain sudah diterangkan 4 pilar meliputi 1 surat Al-Fatihah, pilar pertama. Pilar kedua menerangkan sejarah apa yang dimaksud Adam dan Hawa, sudah diterangkan guru sangat indah, sangat mudah dipahami. Dan pilar ketiga diurai, dijelaskan melalui video ini yang disebut Muhammad. Ya. Para pemirsa, para murid dan santri dimanapun berada, sebelum guru mengulas, mengurai, menjelaskan, dan sekaligus memberi pemahaman tentang Muhammad, guru memberi kesadaran para murid dan santri dimanapun berada, khususnya juga para pemirsa yang lainnya. Guru menyampaikan dulu, memberi kesadaran apa yang dimaksud. Para pemirsa, para murid, coba pahami dengan seksama, pahami dengan baik-baik. Manusia sebelum lahir, kita sebelum dilahirkan. Ini orang-orang tua kita, banyak hal yang telah dilakukan, banyak hal yang telah dikorbankan. Sehingga kita melalui proses pun juga tidak mudah apa yang digambarkan. Bisa digambarkan 9 bulan, ada yang 7 bulan. Begitu banyak rumitnya manusia itu sebelum turun ke dunia. Bahkan orang-orang tua kita sangat disibukkan. Lantas begitu lahir di dunia, alangkah bodoh kita kalau begitu lahir kita saling bermusuhan. Kita mengeklaim paling benar dan orang lain salah. Kita mengklaim agama kita yang diterima, agama orang lain tidak diterima. Ini sesuatu kesadaran yang sangat mutlak untuk betul-betul kita gali, ya. Coba bayangkan, coba pahami. Semua manusia dilahirkan melalui orang tuanya, turun di dunia tanpa beban. Sebelum lahir ke dunia, begitu rumit, begitu hal-hal yang sesuatu dilalui. Ada yang selamat lahir menjadi manusia. Ada yang tidak selamat, begitu lahir berapa bulan, berapa tahun, dia kembali lagi ke asalnya. Lantas bagi yang kita diberi kehidupan, ada nilai kehidupan di alam nyata, di alam dunia ini. Lantas kita mengklaim paling benar, dan Tuhan kita paling benar, dan agama kita yang diterima. Alangkah bodohnya kita kalau percaya dalil-dalil seperti itu. Lantas dengan kesadaran apa yang aku sampaikan melalui video ini, coba pikir kembali kalau kita, Anda mempunyai agama seperti itu, kalau kita punya guru-guru seperti apa yang kemarin-kemarin Anda dengarkan, pertimbangkan dulu guru-guru Anda itu, pertimbangkan dulu keyakinan-keyakinan Anda itu. Maka guru memberi kesadaran dulu melalui video ini. Bagaimana bisa lahirnya kecil semua, tanpa beban. Setelah dewasa kita mendapat asupan dari orang-orang yang katanya guru, katanya membawa ajaran dari langit, nyatanya memisahkan kita dengan makhluk yang lain. Kita diajarkan, diberi prinsip bahwa agama kita yang paling benar, agama orang lain tidak diterima ibadahnya. Semoga dengan kesadaran ini para pemirsa, semoga terlepas dari jeratan-jeratan, asupan-asupan, pemikiran dogma-dogma yang merugikan para pemirsa dimanapun berada. Maka sebelum diurai tentang kata Muhammad, ini harus dikaji betul-betul didalami.
Kesadaran yang kedua melalui video ini, guru mengajak berpikir kepada siapapun pemirsa dan pendengar, khususnya para murid dan santri. Bangsa manusia kita sebelum lahir di dunia, kembali lagi sudah banyak hal yang kita lalui. Ada yang selamat, ada yang kita, banyak makhluk yang tidak selamat. Benarkah apa yang selama ini yang Anda imani, yang Anda yakini, besok dan besok sampai kelak kita Anda meninggal di dunia, bisa dipastikan janji dari apa yang kalian dengar selama ini dari guru-gurumu, dari pembimbing-pembimbingmu, dari kitab-kitab yang beredar? Bisakah itu dipastikan sesuai apa janjinya yang apa disampaikan oleh guru-guru kita? Itu tolong dipelajari betul-betul, ditelaah betul-betul. Sebagai manusia, kehidupan ini adalah rahmat. Dan hidup ini pun juga berkah. Tatkala mendapat pemahaman itu hanya sebatas keyakinan, kevalitannya, kebenarannya, ketepatannya tidak akurat. Alangkah nistanya kita sebagai bangsa manusia. Kita sebelum lahir sudah dibekali, bahkan kita sampai lahir ke dunia. Kita disempurnakan oleh Sang Maha Pencipta, dibekali dengan indera yang sangat sempurna. Bahkan kita melampaui dari makhluk yang lain. Dari 5 indera kita bisa sampai ke indera ke-6. Indera ke-6 kita sampai indera ke-7. Indera ke-7 kita ada sesuatu makhluk yang dilebihkan sampai indera ke-12. Lantas bagaimana kita mendapatkan pemikiran, mendapatkan perilaku, mendapat tuntunan itu hanya sebatas keyakinan. Bukan sesuatu hal kepastian. Apakah kita tidak celaka? Para pemirsa, murid dimanapun berada. Coba pahami betul-betul siapapun. Benarkah yang Anda yakini, yang diajarkan orang-orang tua kita, guru-guru kita, itu kepastian ataukah hanya keyakinan? Pahami betul-betul. Alangkah nistanya kalau itu keyakinan. Kalau toh keyakinan itu tidak terbukti, lantas waktu, tenaga, pikiran, bahkan kehidupan kita curahkan dengan suatu keyakinan yang tidak ada kepastian. Bagaimana kalau toh itu nanti halu? Para pemirsa, para murid, 2 statement tadi, buatlah acuan untuk menganalisa kehidupan kita masing-masing. Aku selaku guru menyampaikan khususnya kepada murid dan santriku dimanapun berada. Tapi bagi yang bukan murid dan santriku, pahami betul-betul motivasi dari saya 2 pemahaman kesadaran. Kesadaran pertama tadi sudah dijelaskan oleh guru melalui video ini. Alangkah nistanya kita lahir sebagai manusia, kita mengaku paling benar. Tuhan kita yang paling benar. Yang kedua, benarkah apa yang kita lakukan, yang diajarkan guru-guru melalui kitab-kitab yang sudah ribuan tahun, benarkah itu suatu kepastian, ataukah itu hanya suatu keyakinan? Itu yang kedua. Para pemirsa, para murid, alhamdulillah bagi putra-putra didik yang sudah mendapat pemahaman dari guru dengan bimbingan dan tuntunan melalui kitab, menjadikan kevalitan, keakuratan. Semoga betul-betul jadi tuntunan untuk moral dan kehidupan para murid dan santri dimanapun. Melalui video ini, guru menyampaikan, bagi para murid guru dan santri guru, barangkali cara memahami yang kurang tepat, melalui video-video yang diajarkan guru, yang dibagi guru, semoga sangat membantu untuk mencerahkan. Bagi yang belum mengerti, semoga cepat lebih mengerti. Bagi yang sudah mengerti, semoga sangat paham tentang kehidupan. Apa yang dimaksud Islam, apa yang dimaksud tuntunan. Itu hal yang paling pokok. Para pemirsa, para murid, melanjutkan sesuai dengan judul ini adalah 4 pilar yang ketiga yang disebut Muhammad. Kembali lagi pada urutan. Tatkala Adam dan Hawa sudah diterangkan guru, itu adalah suatu bentuk manusia pertama bagi kita, ya. Pertanyaannya di situ.
Jawabannya juga di situ. Manusia pertama bagi kita. Bukan manusia yang pertama di dalam keadaan dunia yang global, ya. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi kita bangsa manusia per individu. Al-Quran bukan menerangkan bumi global. Karena Al-Quran bukan antariksa. Al-Quran bukan lembaga NASA. Sehingga itu menerangkan secara moral per individu, namanya perilaku manusia. Itu digarisbawahi. Para pemirsa, para murid, di dalam tuntunan tatkala sudah diajarkan oleh para moyang, bahasa Muhammad itu karena bahasa yang sudah beredar yang begitu lama. Cuman asupan pemahaman, asumsi pikiran yang mengembang, itu yang jadi problem. Itulah yang disebut Muhammad itu menerangkan terjadinya niatan pertama, awal pertama niatan seorang laki-laki dan niatan pertama yang sama seorang wanita. Niatan pertama berkehendak melalui proses beberapa tahap diterangkan dengan 25 tahap menjadi manusia. Artinya prosesnya 24 tahap, 25 jadi manusia. Lah proses menjadi 25 yang disebut Muhammad, itulah yang disebut menjadi manusia. Jadi manusia itulah yang disebut Muhammad. Itu poinnya. Karena Muhammad itu diterangkan sebagai sosok laki, maka ditambahilah oleh orang-orang leluhur kita dulu, ditambahkan kata Nabi Muhammad. Karena kata Nabi itu bahasa Jawa, Nabi itu mempunyai makna laki-laki atau pria. Maka diterangkan yang dimaksud Nabi Muhammad adalah sosok manusia laki-laki yang kelak akan membawa peradaban di dunia. Jadi artinya siapapun manusia yang sifatnya laki-laki itu berkewajiban menjaga, mengayomi keadaan dunia ini. Itu yang dimaksud Muhammad dan Nabi. Nah, kalau pemahaman ini salah, sehingga pola pikir manusia dikira ada manusia dari negara Arab mempunyai kemampuan membawa wahyu. Itulah kesalahan cara berpikir para murid. Semoga ini sesuatu hal yang sangat istimewa. Dan semoga ini sesuatu yang menjadikan rahmat bagi semesta, terutama kita umat yang beragama Islam. Sehingga mendapatkan tuntunan tidak salah asumsi, tidak salah tafsir. Itu poinnya. Karena manusia lahir diterangkan secara pribadi. Karena anak itu diterangkan tahapan Muhammad lahir, makanya statusnya anak diterangkan seakan-akan anak laki-laki. Di kitab lain diterangkan bahwa Muhammad lahir ke dunia membuat isi dunia. Nah, udah ketemu jawabannya. Setiap makhluk yang lahir, terutama laki-laki, menambahi isi dunia, menambahi populasi dunia. Itulah yang dimaksud Muhammad itu membuat isi dunia. Ini kalau tidak paham, dikira orang Arab itu yang akan merubah dunia. Bukan, ya. Karena digambarkan Muhammad seperti itu, diterangkan lagi oleh kitab yang lain. Karena sulitnya menerangkan sangkan paran yang dumadi, diberilah peribahasa oleh orang-orang terdahulu, kelahiran sosok manusia yang disebut bangsa manusia, digambarkan oleh cerita Muhammad. Ditulislah, diberi sanepan namanya tanggal rolas Isnen bulan Mulut tahunnya gajah. Nah, itu baru ketemu. Disitulah nanti ada dua opsi. Maka mengapa dari kitab-kitab yang beredar, dari kitab kita yang di agama Islam, mengapa yang disebut Nabi Muhammad
itu tidak bisa digambarkan atau tidak boleh digambar. Karena kata Muhammad ini mewakili jamak manusia seorang laki-laki seluruh dunia. Karena itu nilai status, bukan nilai pribadi sebagai seorang yang bernama, maka tidak bisa digambarkan. Kalau digambarkan satu orang, yang lain pasti akan menuntut karena mempunyai nilai hak yang sama atas status yang dimaksud Muhammad. Semoga ini sangat membantu agar tidak terjadinya sejarah yang berbelok-belok, pemahaman yang saling menghujat. Kalau toh diterangkan dengan tanggal 12 bulan Mulut tahun Gajah, kalau toh itu sebagai akte kelahiran, sudah dipastikan kalau aktenya bulan Mulut itu kalender Jawa, Senin itu kalender Jawa. Karena kalender Jawa hari Senin pasti mengandung ada nilai pasarannya. Bukan orang Arab. Akte kelahirannya itu kalender Jawa. Tapi kalender Jawa menerangkan apa yang dimaksud Muhammad adalah proses kejadian manusia itu. Yang dimaksud tanggal rolas itu dibagi dua. Satu diambil 7, sisa 5. 7 mewakili unsur tubuh manusia, dari kaset guru yang lain diterangkan. Menerangkan bentuk raga. Assalamualaikum wulu kulit getih daging otot balung sumsum. Itu jumlahnya 7. Sisanya 5 menerangkan asal usul anasir sifat manusia dari 5 unsur. Air, api, angin, tanah, dan logam. Orang terdahulu nenek moyang kita tidak menyebutkan logam, tapi menyebutnya kekayon. Tatkala 5 dan 7 ditambahkan menjadilah 12. Itulah yang dimaksud tanggal. Bukan tanggal seperti tanggal angka urut, itu sanepan. Para pemirsa, ini sulitnya leluhur membuat sandi ya. Yang dimaksud tanggal kembali lagi ya, bukan tanggal di kalender. Tanggal itu leluhur yang dimaksud adalah penanggalan, artinya ditanggalkan. Ditanggalkan itu maksudnya dilepas. Ini belum terkupas sejarah ini. Karena tatkala manusia mengatakan tanggal dan penanggalan, itu digambarkan angka yang berurut, bukan. Ditanggalkan. Artinya dilepas. Mengapa oleh leluhur dibuat sandi 12? Dilepaslah 7 unsur dan 5 unsur dari kandungan ibu, lepas dari kandungan, keluar ke dunia. Itu yang dimaksud tanggal rolas. Dari tanggal itu diterangkan mengapa leluhur membuat cerita itu disebut hari Senin. Maka dimaknai Senin itu ngiseni, memberi sesuatu tambahan di dunia. Maka dari orang-orang Jawa kadang ditafsiri mempunyai sifat. Hari Senin mempunyai sifat itu anasir nilai hari. Senin itu maknanya cerewet. Cerewet itu berucap-ucap. Tapi dipahami lebih dalam, manusia cerewet atau berucap-ucap itu ada yang dikeluarkan. Artinya ada yang diisikan, ada yang disampaikan. Makanya Senin itu yang dimaksud adalah menurunkan jumlah populasi di dunia, menurunkan manusia ke dunia, digambarkan oleh hari Senin itu. Begitu hebatnya leluhur membuat sandi. Begitu sulitnya kalau kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh yang membuat, yang menciptakan sistem Islam itu. Kalau ini belum mampu dibuka, belum mampu dibongkar, banyak manusia akan berasumsi hal-hal yang dikatakan Muhammad, Islam, Quran. Semoga betul-betul terahmatkan dengan melalui video yang disampaikan guru, melalui video-videonya yang sudah dibagi kepada publik. Para pemirsa, para murid sudah mulai paham. Yang dimaksud tanggal 12 itu bukan tanggal kalender. Artinya penanggalan dari kandungan keluar tubuh manusia dengan sifat 5 unsur itu.
Hari Senin mempunyai makna. Si jabang bayi turun ke dunia, memberi isi di dunia, membuat kehidupan di dunia. Ada tambahnya makhluk, ada tambahnya populasi makhluknya. Itulah yang dimaksud Senin. Bulan Mulut. Mulut itu langkah ketiga. Suro Sapar Mulut. Bapak, ibu, dan anak. Itulah yang dimaksud mulut itu. Makanya ada anak, itu nilai urut ketiga. Urut pertama disebut bapak, ya. Urut pertama disebut bapak, urut kedua disebut ibu, urut ketiga disebut anak. Dinamakan bulan itu mulut. Mulut ada bahasa yang lebih tepat dari leluhur tersimpan juga. Mulut ini bahasa kunonya dimaknakan tutuk. Tutuk itu dua makna. Tutuk itu bisa disampaikan dengan makna bahasa itu mulut. Tutuk yang dimaksud dengan proses artinya itu menuju yang dimaksud itu tutuk atau nyampe. Yang dimaksud Muhammad itu lahir di mulut, tubuh manusia ini nyampe di dunia dengan proses mulai bapak dan ibu ketemu, melalui proses 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini loh. Tutuk nyampe ke dunia, lahirnya si jabang bayi. Diganti nama Muhammad, padahal itu jabang bayi. Nah, itu. Begitu sulitnya leluhur kita membuat sandi-sandi sesuatu. Karena itu hal sesuatu yang misterius bagi sejarah manusia untuk mencari asal-usulnya. Guru membuat standar seperti ini karena guru sudah mampu mengerti apa yang dibuat leluhur. Para pemirsa, para murid, alhamdulillah, begitu hebatnya leluhur membuat sandi. Karena sangat sulitnya, dengan perlahan, dengan jelas, sudah terkuak sebagai petunjuk bagi kita semua, bagi para pemirsa dan murid dimanapun berada. Lantas apa hubungannya guru yang dimaksud dengan peristiwa adanya tahun gajah? Para pemirsa, para murid, seluruh dunia sampai ini hari, tatkala kalau toh itu disebut kalender, disebut tahun, itu pasti diterangkan dengan angka. Tapi mengapa kelahiran Muhammad ini diterangkan tidak dengan angka? Maka di situ ada sejarah. Satu, ada memang sejarah yang dipotong, ada sesuatu yang misteri yang belum dikupas. Semoga melalui video ini menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang baru tentang Islam kita, tentang petunjuk kita. Yang dimaksud tahun gajah karena Quran itu dibuat leluhur kita dari Jawa, itu pun juga peribahasa. Tahun gajah yang dimaksud gajah, tahun gajah diterangkan oleh zaman kita di era-era sekarang mungkin 100-200 tahun kemarin kita ngomong gajah. Tapi ada bahasa yang lain yang dipakai sebenarnya oleh leluhur kita. Masih ingat, masih punya enggak dengan bahasa gajah yang lain? Leluhur kita dulu kalau nyebut gajah itu liman. Nah, coba. Begitu rumitnya kalau kita tidak memahami tentang sejarah, tentang bahasa. Sedangkan yang menerangkan, yang membuat konsep, itu bahasa zaman 2000 tahun masa lampau. Alhamdulillah para murid, para santri. Semoga ini betul-betul jadi hidayah bagi kita semua, khususnya para murid dan santri dan para pemirsa. Yang dimaksud tanggal rolas Isnen bulan mulut tahun gajah, tanggal sudah ketemu, bulan mulut sudah ketemu, harinya Senin yang dimaksud sudah ketemu, sekarang guru membuka yang dimaksud tahun gajah. Di antara manusia kita ngomong gajah, itu ada 3 hal poin yang pokok. Di situ ada yang disebut belalai. Di dalam sejarah Adam dan Hawa, belalai diganti ular. Sekarang wujud jadi manusia, ular diterangkan dengan belalai. Nah, itulah yang dimaksud peribahasa. Tapi jangan lupa para pemirsa, para murid, ada sesuatu sandi yang sangat tersembunyi bagi sejarah manusia. Belalai gajah
di sebelah kanan dan sebelah kiri itu selalu diikuti tatkala gajah itu dewasa. Tatkala gajah itu sudah mempunyai kekuatan, ada yang disebut gading. Nah, itu. Sandinya di situ. Maka di dalam sejarah kejadian manusia, coba di dalam kitab diterangkan oleh leluhur, belalai ini kelamin menerangkan sejarah proses kejadian terjadinya manusia. Assalamualaikum dengan alat kelamin, diterangkan proses Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Di sini diterangkan belalai, di surga diterangkan ibaratnya itu buah kuldi dan setan dan ular. Di sini diganti belalai. Belalai diambil guru, di sini diapit namanya gading. Maka dalam catatan sejarah di seluruh dunia, di negara kita Republik Indonesia khususnya di Jawa, maka mengapa kita dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, ada yang disebut sekar gading atau kembang gading. Disitulah sejarah terkuak bahwa manusia pertama atau dewa pertama itu sangat intens di Pulau Jawa. Itulah hebatnya peradaban terbongkar pada masa-masa ini. Di negara mana tidak akan pernah ada gading sehebat gading di Jawa, yang disebut sekar gading atau bunga gading. Disitulah pentingnya ritual dan spiritual, mengerti akan jati diri, mengerti hakikat kita manusia, dan kita akan bisa kembali ke alam surga. Tapi ada sesuatu kunci dan sandi alat sudah dibekali oleh alam, disebut gading putih dan gading merah. Ada yang menyebut gading yang warnanya kuning. Bahasa sekarang kalian para pemirsa ada yang menyebut kembang kantil itu. Lantas kalau sudah mengerti begini bagaimana guru? Makanya bunga gading itu sesuatu hal, suatu kewajiban sebagai alat kita untuk interaksi dengan alam-alam yang akan mengerti akan diri kita, alam-alam yang menjadikan kita, alam-alam Tuhan, alam-alam dewa. Begitu hebatnya. Syukur alhamdulillah 1400 tahun banyak manusia dilarang memakai bunga. Bagaimana kalau ini diajarkan di negara lain? Maka ada hikmahnya juga. Tapi juga banyak musibahnya juga. Sehingga bangsa Indonesia, kita orang Jawa jadi bodoh. Disitulah sandinya yang disebut kembang gading itu. Ada sejarahnya, mengenal tubuh, mengenal organ diri, mengenal hal-hal yang misteri. Kuncinya kembang gading. Makanya minimal bagi kita generasi Jawa yang mempelajari akan hakikat manusia, mengenal akan Tuhannya, maka minimal kembang gading disebut kembang telon, itu harus ada. Karena itulah alat yang paling dominan dan itulah yang connect dengan nilai-nilai kehidupan. Maka mengapa disebut kembang telon? Itu pun juga memakai sesuatu hal sejarah terjadinya manusia. Gading putih mewakili dari sebagai unsur seorang laki-laki adalah jalur dari orang tua. Gading merah, gading abang atau gading yang warnanya kuning mewakili unsur dari seorang ibu. Kembang kenongo itu mewakili simbol tempat atau yang disebut suatu ruangan. Makanya minimal sekar telon adalah sesuatu alat yang dicipta Tuhan, itu diturunkan di bumi Jawa. Sehingga bangsa Jawa seharusnya kita mampu mendapat, mencapai, menerima yang disebut kemuliaan di dunia. Kalau kita sudah mengerti ada sesuatu yang istimewa di negara kita ini. Itulah yang disebut gading itu. Semoga video ini betul-betul mampu merahmati para pemirsa. Begitu hebatnya leluhur kita, sejarah terkuat. Jangan digambarkan kalau ada
peristiwa gajah itu di negara Arab. Kalau toh sekarang apa yang diajarkan guru masih sulit ditelaah, kembali lagi bantulah dengan doa-doa yang sangat bagus seperti apa yang diajarkan guru. Karena ini adalah hal sesuatu yang sangat sakral, sesuatu hal yang misteri. Hampir 2000 tahun ini belum terbuka oleh bangsa manusia. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau toh cerita kitab yang diajarkan oleh leluhur kita melalui sanepan, melalui peribahasa, digambarkan ada peristiwa di kota Mekah, itu hanya sebatas gambaran sehingga divisualkan oleh orang-orang terdahulu, sehingga jejak rekam yang di Jawa hilang, sehingga terjadinya sesuatu di sana divisualkan itu. Kalau toh tidak percaya, uji sejarah, uji faktor alam. Tidak akan pernah mungkin ada peristiwa, ada hewan gajah di negara, di kota Mekah sana. Tidak akan pernah mungkin. Kalau kurang percaya, gali sejarah dunia. Negara sana keadaannya. Mengapa ceritanya kok ada pasukan gajah? Semoga ini mencerahkan. Dari cerita diterangkan. Kemarin guru menerangkan ada surat fil. Iya kan? Coba kalau di dalam mempelajari cerita yang diajarkan guru-guru kita yang beredar sampai sekarang di pendidikan kurikulum negara Republik Indonesia. Bahwa kitab suci Al-Quran adalah kalamullah, suara Tuhan di bawah Jibril kepada Muhammad. Guru di video lain memberi pertanyaan. Lantas surat fil yang menerima siapa? Wong itu cerita Nabi Muhammad baru lahir atau akan lahir. Kok kalimatnya ada? Apa bidannya yang terima ayat itu, surat itu? Ya itulah cerita. Semoga ini betul-betul merahmati ya. Artinya ada sosok manusia, bahasa yang tepat leluhur kita membuat cerita, menerangkan sangkan paraning dumadi, cerita digambarkan, diberi sosok nama, diberi sebutan. Itulah yang dimaksud surat fil. Di situ pun sudah disandikan oleh para leluhur kita. Karena kembali lagi, sebenarnya huruf-huruf hijaiyah itu milik leluhur kita Jawa. Karena peradaban, perkembangan politik, perkembangan sejarah orang-orang dulu sudah banyak yang bermain dan sejarah pun terpotong-potong sehingga lepas dan hilang. Masih satu batas cerita tentang Muhammad kelahiran diterangkan dengan surat fil. Gajah sudah terbongkar, tanggalnya sudah diketahui, harinya sudah, bulannya mulut. Mengacu kepada kitab suci Al-Quran yang diterangkan surat fil. Coba apa yang digambarkan di situ burung ababil. Coba pahami betul-betul. Toiron ababil, ababil, ababil. Paham bukan? Begitu hebatnya leluhur menceritakan sesuatu diselipkan. Toiron ababil. Tatkala ini tidak paham apa yang dimaksud, tidak mengerti sejarah kronologis, tidak mengerti dunungnya, makhluk manusia mendapatkan asupan, dikira ada makhluk, burung makhluk, spesies makhluk berupa burung. Padahal di situ toiron ababil. Abah itu kan bapak, orang laki-laki. Nanti ada pertanyaan lagi. Abah itu kan bahasa Jawa. Enggak mungkin. Abah dan abi itu bahasa Jawa. Di kitab guru sudah diterangkan. Coba masih dengar tidak? Masih mengerti tidak? Abiyoso, Abilowo, Abimanyu. Bahasa mana? Masa ada wayang itu dari Arab? Itulah kekurangan kita. Diwariskan, dibuatkan oleh leluhur. Kita sendiri tidak mengerti dan tidak tahu. Sehingga apa yang dimiliki oleh leluhur kita sebagai pewarisnya,
diambil orang lain tidak mengerti. Tatkala diterangkan kebenaran, otak para pemirsa, sesuatu hal seakan-akan tidak mampu menerima. Semoga ini sangat mencerahkan dan memberi pemahaman, pengertian baru tentang agama yang tepat, tentang Islam yang membawa berkah ke depan, peradaban ke depan. Toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pelajari dengan perlahan. Semoga video ini sangat mencerahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.